Coba deh sekarang kalian lihat tangan kalian. Bayangkan ada sebuah cincin emas sederhana tersemat di jari kalian, atau mungkin kalian memang sedang memakainya sekarang. Selama ribuan tahun, logam berkilau yang satu ini udah dipuja-puja sama umat manusia sebagai simbol kekayaan dan kekuasaan mutlak. Emas bertata dengan megah di atas mahkota para raja, dikunci rapat-rapat di brankas negara yang super aman, dan bahkan jadi pemicu peperangan tanpa akhir sejak awal mula peradaban kita. Emas selalu jadi pusat sejarah. Tapi pernah kepikiran nggak sih, dari mana sebenarnya asal logam yang satu ini? Kalian tahu nggak fakta brutal dan penuh gejolak di balik perhiasan emas yang kalian pakai? Oke, pertanyaannya mungkin kedengeran agak dramatis ya, tapi ini beneran krusial banget. Fakta yang jarang banget diungkap ke publik adalah asal-usul asli dari emas benar-benar menentang semua logika dan intuisi kita. Emas itu bukan cuma sekedar batu cantik yang kebetulan mengkristal di bawah tanah. Ada sejarah kosmik yang luar biasa ekstrim di balik setiap gram emas yang ada di bumi kita ini. Dan ini bukti betapa lucunya manusia yang selalu berusaha nyari jawaban paling simpel. Dulu banget filsuf sehebat Aristoteles aja percaya kalau emas itu cua air yang perlahan memadat di dalam tanah. Terus, di sisi lain, ada mitos bangsa Inka kuno yang romantis dan puitis banget. Mereka menganggap emas itu adalah air mata para dewa matahari yang jatuh dari langit. Dua-duanya kedengaran masuk akal kan buat orang-orang di zaman itu. Tapi nyatanya, dua-duanya salah besar. Intuisi manusia selalu meleset dalam hal ini karena emas ternyata lahir dari sesuatu yang jauh lebih dramatis, kematian bintang-bintang. Biar paham gimana emas bisa sampai ke bumi, kita harus travel back in time mundur sekitar 3,9 miliar tahun yang lalu. Bumi purba pada saat itu benar-benar bukan tempat yang asyik buat nongkrong. Planet kita masih sepenuhnya tertutup sama lautan magma yang beracun, gelap, dan mematikan. Terus, masuk deh ke fase kedua. Selama jutaan tahun berturut-turut, bumi kita dihajar sama hujan asteroid tanpa henti. Batu-batu raksasa dari luar angkasa menghantam bumi dengan kekuatan kiamat. Tapi perhatikan poin yang ketiga ini, di balik semua kehancuran parah yang mengubah bentuk planet muda kita, asteroid-asteroid ini ternyata bertugas sebagai kurir. Merekalah yang mengantarkan dan mengendapkan logam mulia, termasuk si emas tadi, langsung ke permukaan bumi. Nah, pertanyaan yang sangat penting sekarang, kalau emang asteroid yang bawa emas ke bumi, terus dari mana asteroid-asteroid ini dapetin emasnya? Ini dia teka-tekinya. Pertanyaan ini bakal langsung memindahkan pemahaman kita dari sekedar sejarah planet bumi, melompat jauh ke skala kosmik yang benar-benar gila. Di titik inilah, alam semesta mulai terasa nggak masuk akal. Kalian mungkin pernah dengar soal supernova kan? Ledakan bintang raksasa yang menerangi galaksi. Pasti mikirnya emas tercipta dari situ. Faktanya, ledakan bintang biasa aja sama sekali nggak cukup kuat loh untuk menciptakan emas. Emas itu elemen yang sangat amat berat, dan untuk menyatukan atom-atomnya, alam semesta butuh tingkat energi yang jauh melampaui kematian bintang standar. Jawabannya ternyata ada di sebuah fenomena yang saking ekstrimnya sampai susah dibayangin. Tabrakan bintang neutron. Mari kita bedah bareng-bareng. Coba bayangin dua inti bintang yang udah mati. Masing-masing inti ini punya massa yang lebih berat dari matahari kita. Tapi ditekan dan dipadatkan sampai ukurannya cuma sebesar kotak kecil aja. Kebayang nggak sih tingkat kepadatannya kayak apa? Nah, kedua bintang mati ini saling mengorbit dengan kecepatan gila-gilaan. Terus saling bertabrakan dalam sebuah ledakan yang begitu dahsyat, sampai-sampai ruang dan waktu itu sendiri ikut bergetar. Di sepersekian detik pas tabrakan itulah, tekanan yang benar-benar ekstrim meremas atom-atom menjadi satu. Dan boom! Di sanalah elemen-elemen berat seperti emas, platinum, dan uranium dilahirkan. Jadi, take away utamanya adalah ini. Setiap cincin emas, kalung, atau anting yang dipakai umat manusia hari ini pada dasarnya adalah puing-puing fisik, sisa-sisa rongsokan dari kehancuran bintang yang udah mati miliaran tahun lalu. Pas kalian pakai emas, kalian gak cuma lagi pakai perhiasan mahal. Secara harfiah, kalian sedang mengenakan debu kosmik dari salah satu peristiwa paling brutal di alam semesta, menempel langsung di tubuh kalian. Fakta ini benar-benar mengubah cara kita ngelihat benda mati di sekitar kita kan? Bagian selanjutnya, di luar emas, anomali alam semesta yang menyeramkan. Pembahasan kita tentu nggak berhenti di emas doang. Emas itu ibarat lapisan kulit terluar dari bawang bombay karena alam semesta kita ternyata meninggalkan teka-teki yang jauh lebih aneh dan misterius di sekeliling kita. Kurang dari 1 sendok makan.
Yap, kalian nggak salah dengar. Kita lagi ngomongin astatin. Ini adalah elemen yang dikonfirmasi sebagai unsur paling langka yang ada secara alami di planet kita. Saking langkanya, kalau kalian entah gimana caranya bisa ngumpulin setiap atom astatin yang tersebar di seluruh kerak bumi saat ini juga, total volumenya bahkan nggak bakal penuh untuk ngisi 1 sendok makan. Terus kenapa unsur ini bisa super langka? Alasannya, karena astatin punya sifat yang sangat-sangat tidak stabil. Saking nggak stabilnya, dia ini meluruh atau hancur nyaris sama cepatnya dengan pas dia tercipta oleh alam. Ini ngasih nuansa yang creepy, hampir kayak hantu. Rasanya tuh seolah-olah alam semesta emang sengaja bikin elemen ini sekelebat aja, cuman buat langsung di-delete dalam hitungan detik sebelum manusia punya kesempatan buat benar-benar ngamatin dan memahaminya secara utuh. Aneh banget kan? Nah, dari obrolan soal elemen mikroskopis yang umurnya sekejap tadi, yuk kita alihkan pandangan kembali ke skala yang masif. Gimana jadinya kalau bumi kita ini sebenarnya punya kembaran? Ini bukan naskah film fiksi ilmiah loh, tapi beneran sebuah teka-teki planet yang lagi didiskusikan serius sama para astronom. Hipotesis tentang adanya bumi kedua yang super mirip dengan dunia kita ini benar-benar memancing skenario yang bikin pikiran melayang. Menurut sains, ada 2 kemungkinan skenario yang saling bertolak belakang nih. Skenario pertama, kalau bumi kedua ini posisinya terlalu dekat, tarikan gravitasi mereka bakal saling tarik-menarik tanpa henti, sampai akhirnya memicu tabrakan apokaliptik raksasa yang menghancurkan keduanya. Ngeri ya? Tapi skenario di sebelahnya ini jauh lebih bikin bulu kuduk merinding. Gimana kalau planet kembaran itu berada di jarak yang aman? Muncul kemungkinan yang sangat aneh bahwa di sana ada spesies cerdas lain. Coba bayangin, apa jangan-jangan ada kecerdasan paralel di luar sana yang saat ini juga lagi menatap ke arah gelapnya luar angkasa, mempertanyakan keberadaan kita, persis kayak kita sekarang lagi menatap langit dan mempertanyakan keberadaan mereka. Alien yang bersembunyi di lautan kita sendiri. Oke, misteri luar angkasa emang luar biasa. Tapi sekarang kita bawa teka-teki ini pulang ke rumah kita sendiri. Kita nggak perlu capek-capek ngintip lewat teleskop buat nemuin anomali biologi yang bikin para ilmuwan kebingungan. Kita cuma perlu menjelam ke kedalaman laut kita. Mari kita obrolin fakta-fakta biologis yang benar-benar ajaib dari seekor gurita. Hewan ini tuh saking uniknya, sampai sering banget disebut-sebut oleh beberapa ilmuwan seolah-olah mereka nih alien yang numpang hidup di bumi. Pertama, mereka punya kecerdasan yang sangat nggak wajar dan terlalu advance untuk ukuran hewan tak bertulang belakang. Kedua, struktur DNA mereka secara menakjubkan sangat kompleks. Ketiga, cara mereka memproses pikiran tuh beda total sama kita. Neuron atau sistem saraf mereka nggak cuma ngumpul di otak, tapi nyebar langsung ke lengan-lengannya. Dan yang terakhir, jalur evolusi mereka itu terasa kayak sebuah lompatan raksasa yang melenceng jauh dari rute kehidupan mayoritas makhluk lain di bumi. Secara objektif, sains memang masih terus mendalami ini. Tapi hal ini memunculkan pertanyaan yang valid. Jangan-jangan kehidupan di alam semesta ini sebenarnya jauh lebih liar dan beragam dari batasan ilmiah yang kita pahami sekarang? Jadi, mari kita tarik benang merah dari semua pembahasan kita tadi. Mulai dari cincin emas yang berkilau di jari kalian, ketidakadaan elemen hantu kayak astatin, misteri planet kembaran kita di kegelapan antariksa, sampai biologi gurita yang seolah berasal dari dunia lain di lautan kita. Semua ini jadi pengingat yang nyata bahwa tubuh manusia, bumi tempat kita berpijak ini, dan seluruh realitas dunia yang kita kenal, semuanya dibangun dari sisa-sisa kehancuran kosmik purba miliaran tahun yang lalu. Semua yang ada di sekitar kita ini terhubung secara fundamental dengan peristiwa-peristiwa ekstrim di luar angkasa sana. Dan hal itu ngebawa kita pada satu kesimpulan yang paling puitis sekaligus paling ilmiah yang pernah ada. Kita semua, secara harfiah, terbuat dari debu bintang. Setiap atom yang ngebentuk diri kalian punya sejarah kosmiknya sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang, setelah kalian tahu persis dari mana asal kalian dan segala hal di sekitar kalian, misteri alam semesta mana lagi nih yang siap kalian jelajahi selanjutnya?